Nggak bisa, betul ya? Dan usia terakhir usia berapa? Nah, ini cocok untuk orang tuanya kita. Bagus. Tetangganya kita. Usia 70 mulai sakitnya keluar enggak, Pak? Mulai. Di usia berapa sih sakit itu mulai keluar? 40 atau 50. Kalau orang yang bertahan hidup bagus, usia 65. Sampai usia berapa? Tadi kan Heru bilang sampai usia berapa tadi? Bapak Ibu dengar? Heru kepengen hidup sampai usia 80 yang Pak Heru. Yang Adi yang kepengen 60. Berarti 60 sampai 80 kamu ada sebuah resiko. Betul ya? Karena di situ penyakit mulai keluar. Ini fungsinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Prudential itu punya dua, yang namanya ProHS atau PPH. PPH itu yang kartu hitam, namanya kartu sakti. Hari ini saya tidak bahas ini, yang saya bahas ini. Oke. Terus kemudian selanjutnya Bu Erlia, silakan dibaca. Yang ketiga, Masa pertanggungan hingga usia 55, 65, 75, 85, 99. Nah, ini bagus lagi. Ini bagus lagi. Kenapa? Karena kita bisa milih. Mau sampai 55. Kapan sampai 55, Vi? Kapan seorang diambil proteksinya cukup 55 tahun? Kapan? Ya. Kalau ternyata orang itu masih usia 1 tahun, ya gak usah buat sampai usia 99. Ini kelebihannya, Pak. Orang 70 terakhir kan ya ambil sampai 99, berarti ada 29 tahun dilindungi sama Prudential. Tapi mohon maaf preminya mahal. Jadi kalau dia usia 1, ya buatin aja sampai usia 55. Kenapa? Bisa jadi kamar yang 1 bed bakal penuh karena orang pakai ini semua. Kamar yang 2 bed penuh. Kamar yang paling difavoriti sama pasien itu kamar yang harga berapa, Bu? Harga kelas berapa? Kelas 1. Yang berapa? Yang sering penuh kamar kelas berapa sih? Pasti 3. Terus pasti juara. Karena paling murah. Sekarang Bapak Ibu tahu nggak kelas 3 harganya berapa? 500. Orang sampai 100.000 di daerah mungkin. Surabaya. 200. Kamar itu ya? Ya, harga kamar. Di mana 100.000? Pemerintah. Oh, oke. Rumah sakit swasta berapa? 200 lah ya, 220 lah ya. Itu 1 hari. Belum dokternya, belum obatnya. Betul ya? Kalau orang sakit masuk ICU, kira-kira 1 hari habis berapa, Bu Erlia? Bisa 1 juta. Oke. Bapak namanya siapa, Pak? Daniel. Pak Daniel. Usia berapa, Pak Daniel? Usia berapa? 37. Dari mana, Pak? Flores. Sudah keluarga, Pak? Berapa putranya, Pak? Masih 1. Pengeluarannya Bapak 1 bulan berapa, Pak? 10 juta? 10 juta. Perlu dihitungin ini ya. Mau punya berapa nih? Pengeluarannya 10 juta. Ada rencana punya anak lagi atau enggak, Pak? Tahun depan ya. Berarti punya anak 2. Kira-kira pengeluarannya jadi berapa, Pak? Langsung 20. Kira-kira berapa? 20. Betul. Wah, anak 10 ya. Fi, kamu kalau punya anak 3 berarti? Iya, 30. Situ kawin, Fi. Jadi kalau dari secara wajah pasti tidak akan banyak yang nolak. Cuma dari secara keberanian punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, resikonya lebih berat yang mana? Iya. Jadi ini kan Anak 1 aja. dikurangi. Adik-adik dikurangi. Aja peti. Tugas saya, Pak. Tugasnya Bapak Ibu kasih sebuah resiko atau kasih problem supaya dia itu mulai sadar.
Pak, ingat Pak, 1,4 M ya Pak. Ingat ya Pak. Baru tahu kan ya Pak. Kemudian kasihin solusi. Luffy, misalnya kamu nyoba nyisikan uang 2,5 juta per bulan, kamu dapat perlindungan 6 M, oke enggak? Oke. Jadi dari 2,5 ke 6 M berapa Vincent? 2 juta ke 6 miliar, berapa kali peningkatannya? 3,5. Ayo, yang dibagi 6.000 dibagi, ini kan 2,5 juta. Terus kemudian ini 6 miliar. Nih, iki, dah 2,5, jadi 6.000 dibagi 2,5 berapa? Ayo kalkulatornya dipakai. Ya Heru. 250-an. Ya, 24. Nah, berarti peningkatannya 250 kali. Kita cuma naruh sekali, besok terjadi risiko cair berapa? 6 M. Bagus enggak? Bagus. Nolong orang enggak ini? Pak, Rawan, kita berteman sudah lama. Kemarin saya meninggal dunia, ditaruh di Adijasa sama keluarga saya. Pak Irawan datang mengunjungi ke Adijasa enggak Pak? Ya, Iya. Melayat. Ya Pak. Adijasa itu tempat penitipan jenazah tahu ya. Kira-kira Bapak bawa orang atau bawa amplop Pak? Bawa amplop. Berapa Pak? Teman baik Pak? Kira-kira Teman baik. 2 juta. berapa? 2 juta. 2 juta. Heru kasih berapa? Ya, 1 juta lah. Bulan depan Heru kasih lagi enggak? Ya. Bapak kasih lagi? Enggak. Apakah 1 juta ini menolong sesaat? Tapi tidak dikasih uang 6 M, nolongnya berapa lama? 250 kali. Kalau dia bertahan hidup 12 bulan, 250 dibagi 12 bulan, dia bisa bertahan hidup berapa tahun Pak? Bapak bisa menghidupi 20 tahun keluarga itu. Bagus enggak Pak? Luar biasa loh. Kenapa kok Bapak tidak kasih bulan depan 1 juta lagi? Karena keluarganya bukan Saya masih ada kebutuhan sendiri, betul ya? Ya. Ya nggak mungkin saya kasih itu lah 1 juta api, misalnya 100. Nolongnya nggak akan terlalu. Dan luar biasanya bisa cover sampai usia 99. Ada masa tunggu 30 hari untuk semua penyakit kecuali kecelakaan, 90 hari untuk kanker, 12 bulan untuk penyakit tertentu. Ini baik. 30 hari maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya 30 hari itu tanggal 1 bulan 1 disetujui. Berarti tanggal 2. tanggal 31 bulan 1 atau tanggal 1 bulan 2 bisa dipakai. Untuk sakit tipes, demam berdarah. Kalau penyakit tertentu dong? Penyakit tertentu itu ada 12 bulan. Nanti kita bahas 12 bulan penyakit yang akan di cover kalau dia contoh dia sakit diabetes, dia sakit, kalau kanker cuma 90 hari, dia sakit hipertensi baru bisa cover 1 tahun. Ini 2019 berarti bisa di cover 2 bulan 1 2020. Jadi kalau sementara ini terjadi sakit yang berat-berat lagi, ada sekian belas penyakit, maka tidak bisa cover. Jadi intinya dalam setahun ini harus sehat. Tahun depan mau berobat boleh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, itu berarti harus PPH plusnya ya? Iya. Dan berlaku di seluruh dunia dengan plan yang dipilih. Bapak Ibu lihat plan ini, kertas ini, yang ada tulisan diamond di kanan atau di kiri Bapak Ibu? Di kanan. Berarti berlaku di mana Bapak Ibu? Seluruh dunia. Biaya kamarnya cuma 1 bed. Jadi pilihannya itu 1 bed. Ini kalau dikategorikan itu B, kalau dikategorikan A itu berarti 2 bed. Jadi dalam 1 kamar ada 2 ranjang, gitu loh Pak. Kalau yang ini 1 kamar cuma 1
ranjang. 2 bed itu artinya 1 ranjang. Bagus nggak Bapak Ibu? Kenapa? Ini dikasihin kepastian buat orang tersebut. Kalau terjadi risiko, kamu pasti dapat kamar. Apalagi kalau Bapak Ibu di PMN, Pro Medical Network, mitra keluarga, satelit sama Kenjeran, baru enggak. Terus kemudian Siloam dan Premier, HCOS, pasti dapat kamar. Meskipun kamarnya penuh, kita bisa naik. Dan tidak usah bayar selisih kamarnya. Enak kan? Nah, kenapa kalau dibuat 1 bed dan 2 bed? Karena 1 bed sekarang harganya berapa Bu Erlia? Untuk rumah sakit swasta. Surabaya lah. Ibu kalau misalnya yang rumah sakit pemerintah boleh lah berapa 1 bed? RSUA kira-kira 450-500 lah 1 bed. 500 Sidoarjo itu swasta. Swasta. Rumah sakit umum. Umum tapi negeri tapi 500. Ya, kurang lebih segitu. Nashos itu 1,3 Pak. Kemudian kalau mitra keluarga itu 1,2 1 bed. Tapi kira-kira 5 tahun lagi 1,2 jadi berapa? 1,3. Mahal ya? 2,5. Mahal ya Pak? Betul. Jadi ini diatasi dengan kita disediakan oleh Prudential, kepastian disediakan kamar untuk 1 bed atau 2 bed. Nah, wilayah pertanggungannya itu bisa bronze A dan bronze B. Bronze A itu 1 kamar atau 2 kamar Bapak Ibu? Tadi itu ada tulisannya A, berapa bed? 2. Nah, kalau bronze B berarti bronze B berlaku di mana Bapak Ibu? Indonesia. Kalau bronze A Itu Indonesia. berlaku Indonesia juga, betul ya? Terus kemudian pilihannya enak bronze A atau bronze B? Enak B. Kenapa kok enak B? Sama 1 kamar. Kalau misalnya terjadi resiko penyakit sing sana sebelah kanan beol, bauknya ketularan. Kalau misalnya yang kanan batuk terus, malam batuk terus, kita tidak bisa istirahat, betul ya? Enak yang bronze B. Cuma bronze B lebih mahal atau lebih murah dari bronze A? Lebih mahal. Karena berbeda Berbeda. fasilitasnya, betul ya? Terus kemudian batas kamar ini saya tidak jelaskan. Bapak Ibu kalau mau ikut kelas boleh. Batas kamar itu artinya gini. Kan ada pilihannya 500 dan 1 juta, betul ya? 500 dan 1 juta. Misalnya tadi kamar yang 1 bed itu, yang 2 bed tadi itu harga di daerah mungkin 200. Boleh ya Bu? Ibu bisa pindah ke kamar VVIP atau VIP yang harga 500 karena masih masuk plafon. Ini khusus daerah, tapi kalau di Surabaya sudah nggak bisa. Kamar yang 500 sudah mulai jarang sekarang. Kamar yang 450 itu sekarang isinya 3 kalau saya nggak salah. Ya, sudah mulai mahal. Oleh karena itu Prudential kasih kita fasilitas disediakan 1 bed atau 2 bed. Terus kemudian untuk ICU-nya sesuai tagihan. Kita lihat ya. Nomor 2, biaya unit perawatan insentif ICU sesuai tagihan. Bapak Ibu, tadi Ibu bilang 1 juta, Bu Erlia. Kenapa kok di ICU cuma hampir 1 juta, Bu? Rumah sakit rendah. Rumah sakit rendah. Ya, Bisa ICU cuma 1 juta per hari? bisa kalau rumah sakit. Kalau rumah sakit swasta, berapa, Bu? 3 juta. Saya lebih. Tak cinta ya, Bu? Paling murah 10. Paling mahal tidak terbatas. Di Siloam. Pakai bantuan pernapasan. Saya cinta ibu saya ya. Kemarin itu mesti disuntik 25 juta, ditransfer ke RKZ. Besok paginya, kan saya jaga malam sampai pagi sampai siang itu suster supaya saya bisa istirahat dan bisa kerja. Sore saya jaga lagi sampai, saya kerjanya pagi, kemudian suster jaga malam supaya saya bisa istirahat. Kemarin loh mesti disuntik 25 juta. Besok pagi itu saya ditotok, Pak,
ibu keluarganya Ibu Dewi, ya ini Pak ada resep, tolong beli di farmasi. Loh, ya tuku langsung. Pak, mohon maaf Pak, uangnya udah habis, 25 juta habis. Yang saya tahu satu hari paling murah 10. Pakai alat bantu pernapasan, alat ini, alat itu. Bapak Ibu tahu pasang infus yang di sini itu 2,5 juta. Infusnya kok peralatan ini. Dokter anestesinya 1,5 juta sampai 2 juta. Jadi dokternya udah ambil alat itu. Terus ibu saya di sini berebes. Kenapa kok di sini? Karena ini pembuluh darahnya besar. Ngerembes. Terus kemudian karena kan saluran obat-obatnya itu kan pekat. Nah saat pekat itu ngerembes. Ternyata sininya ngendor. Nah, aku nggak mau ambil dokter, berarti dokter salah ngambil. Dia mana tahu ini pembuluh darahnya bagus salah. Terus pindah di sini atau di sini. Bayar mana enggak? Bayar. Terus kemudian konsul sama dokter ginjal, konsul sama dokter ini, dokter itu, terus merembet. Habisnya banyak. Dan di ICU minimal ada dokter anestesi, ada dokter penyakit dalam, ada dokter kalau sakit jantung, ada dokter ginjal kalau dia kreatinnya bermasalah. Kalau napasnya senggel-senggel, ada dokter paru. Satu hari bisa berapa dokter? Di sini biaya dokter umum 2 kali. Jadi hebatnya dokter umum itu bisa 2 kali. Dokter spesialis bisa 2 kali datang. Misalnya dokter datang pagi, dokter datang sore. Itu dibayar sama guru. Dan dokternya beda spesialis. Misalnya ini sakit jantung, ada. Ini sakit mungkin paru-paru, dokter paru-paru. Oh ini mungkin dokter ginjal, ini tetap dibayar. Luar biasa enggak? Ini program nolong orang, program bantu banyak orang. Bagus program ini. Terus kemudian untuk dokter tindakan bedah, yang mahal itu apa sih Pak? Komponen rumah sakit itu yang mahal itu apa? Biaya dokter mahal enggak? Biaya ICU mahal enggak? Bedah mahal enggak? Kalau biaya rumah sakit sudah bisa ketahuan lah ya. Kamar 500 ya 500 terus. Kalau sudah nyayat, sudah ini, sudah pasang tadi, satu hari itu bisa, pokoknya satu mobil bisa habis. Dan kalau sudah berobat 1 M aja pasti bisa masuk. Ibu mertua saya sudah nyumbang air kaset 1 buah mobil, bisa beli peralatan. Terus kemudian Pak, kan ibu ini sudah 3 hari di rumah sakit, perlu dikasih kasur angin Pak. Oh ya sudah pasang, tak ambil lo di rumah. Mohon maaf Pak, nggak bisa harus pakai sewa. Sewa 125 kali 17 hari, kali 20 hari, kali 1 bulan ya sudah keluar duitnya. Terus nanti konsul, belum harus cuci darah. Habisnya Pak, banyak. Program ini nolong banyak orang. Tapi siapa sasarannya yang bisa beli program ini? Yang punya uang. Jadi jangan ditawari orang yang income-nya 2 juta suruh ngambil ini. Jangan, salah. Orang single income-nya 10 juta bisa beli ini, bisa enggak? Bisa. Orang single income-nya 5 juta bisa beli ini enggak? Lawan yang ini saja. Jangan yang ini. Jadi fungsinya ini sangat bagus. PPH ini sangat bagus. Kenapa kok PPH ini sangat bagus? Karena nolong pada saat kapan? Pada saat seseorang mengalami musibah. Kalau orang nggak mengalami musibah ini nggak perlu kartu ini. Tapi kalau orang sudah masuk ICU, orang sudah bedah, Bapak Ibu tak ceritain ya. Ini ada kejadian. Tahu Odun di bayi kuping. Bapak Ibu tahu operasinya habis berapa? Kelas 3 loh. Odun habis berapa? Kira-kira Bapak Ibu punya gambaran nggak? Odun habis berapa? Dioperasi, dibersihkan, kira-kira habis berapa? Siapa yang bisa tebak? Dapat air minum tadi. 30? Iya, 17 sampai 30 dan itu tidak bisa dipastikan segitu.
17 sampai 30 itu kelas 3 loh Pak, isinya 5. Di mana onkologi. Mek ngrowaki ngene tok lho ya kan harusnya ke dokter umum saja atau dokter bedah iso. Lah ini dokter bedah khusus tumor. Ya kelamaan. Wong cuma gini benjolan terus infeksi ono nanae tok lho. Iku paling gak dijeglongi, dipotong, dijeglongi sampai dalam, akar-akarnya dibuang, dibersihin, kemudian dikasih salep waras. Tapi ongkosnya 17 sampai 30. Kalau kelas 2 beda, kelas 3, kelas 1 beda. Jadi semakin lama semakin mahal, khusus rumah sakit swasta. Terus piye? Ya BPJS, berarti orang yang ambil BPJS gak cocok untuk ambil ini. Kenapa? Ini orang medium high yang boleh beli. Kira-kira kalau orang yang sudah berkeluarga, kira-kira yang income-nya 25 juta itu bisa. Saya ambil ini 1,3 juta. Berarti kalau saya berkeluarga ya harus punya income 10, bisa lah. Punya anak 1 bisa ambil ini. Cuma ya rodok ngoyo untuk mengeluarkan ini 1,3, betul ya? Itu kamar yang dulu 1 juta. Sekarang kalau yang anak saya usia 5 yang tadi, yang datang tadi, itu cukup 600.000 dia dapat bronze B. Tapi manfaatnya kita lihat, coba ya bronze A, manfaat per tahun berapa? Nomor 8, di bawahnya nomor 8, halaman kedua. Jadi PPH ini bagus Bapak Ibu. Yang nomor bawahnya nomor 8 ada berapa itu? Manfaat tahunan? Yang bronze A dulu, bronze A. 2 miliar. Jadi perlindungannya itu 2 miliar dan 8 miliar. Ini 2 miliar per tahun, ini 8 miliar seumur hidup. Contoh dilindungi sampai usia berapa? Tadi bisa berapa? Usia berapa? 55. Oke. Terus? 60. 55 terus? 60. Jadi ini kombinasi yang bagus. Itu. Oh, 65 ya. 55, 65, terus 75, 85, terus 99. Ini bisa dipilih. Kalau orang yang muda kasih ini aja dulu. Mungkin nanti programnya bisa berubah. Betul ya? Kalau 99 kapan? Pada saat orang usia 70 ambil yang 99. Tapi pasti preminya mahal. Betul ya? Karena di sini risiko penyakit mulai keluar. Kalau di sini dia anak usia katakan 10 tahun. Dilindunginya sampai usia 75, gitu ya. Berarti dia dapat perlindungan selama 65 tahun. Selama sampai 75 itu ada 8M. Oke? Tapi per tahun 2M. Paham? Contoh, ternyata ibu saya berobat habis 2,5M tahun 1 tahun polis. Berarti saya torok dong. Diambilkan dari sini. Ini jatah keseluruhan, ini jatah per tahun. Per tahun, bukan per bulan. Ya per bulan boleh lah. Tapi sebulan habis berarti ambil ini. Apakah ada orang yang 1 bulan bisa habis 2 miliar? Bisa enggak? Mungkin. Ya mungkin kalau pengobatannya bisa jadi di luar negeri dan habisnya sangat banyak. Yang pernah top record itu di Nashos 600 juta untuk operasi, nggak tahu sakitnya apa. 600 juta. Nah, jadi ada 2 manfaat. Ini manfaat per tahun 2 miliar. Kalau bronze B berapa Bapak? Coba dilihat. 3 miliar dan 12 M. Enak mana bronze A atau bronze B? Lebih mahal bronze A atau bronze B? Kenapa kalau lebih mahal bronze B? Fasilitasnya berbeda. Hal yang kalau Bapak Ibu coba balik, yang hebat itu aneka perawatan, obat-obatan, infus, X-ray, diagnostik itu sesuai tagihan. Kemudian biaya perawatan juru rawat nomor 7 ya, setelah rawat inap. Jadi selama dia dirawat inap, habis katakan 80 juta dibayar kan? Betul nggak Pak? Karena Pak mesti masuk plafon, betul ya? Bayar 80 juta. Ternyata di sini harus pakai fisioterapi atau pakai suster
Kapan orang itu perlu pakai suster? Pada saat seseorang contoh stroke. Dijaga, ini bisa. Covernya hanya 120 hari, juga on bill. Enaknya gitu. Biaya ambulan dari rumah ke rumah sakit terdekat, on bill juga. Misalnya biaya ambulan sekarang berapa, Bu? Minimal 400. Enggak, 400 itu. Satu. Dari Ini 400. paket hemat, tidak apa-apa. Enggak, saya kemarin soalnya sudah ini. Oh, nanggung pakai. sendiri, ha. Ya apa ceritanya dari rumah kemana? Dari rumah sakit ke rumah. Oh, rumah sakit ke rumah. Kalau rumah ke rumah sakit? Belum pernah. Oh, belum PP pernah. 2 kali. Dari rumah saya. Setahu saya, ibu saya itu 500-an. Terus kan mohon maaf, pup di tempat bersihkannya itu 75.000. Ongkos bersihinnya 75.000. Lumayan ya. Lek 10 berarti 750. Siapa yang mau kerja itu? Wis kerja jadi agen asuransi aja ya. Ibu saya 500-an untuk sekali berangkat. Tahu ambulan udara dari Surabaya ke Singapura berapa biayanya? Sembuh Pak wis. 22.000, 400 juta PP, 500 juta PP. Berangkat itu 150 sampai 200, pulang 150 sampai 200. Ada truknya tersendiri. Jadi ini truk pesawat komersial gitu ya. Truk pesawat komersial itu di level sekian. Ini bumi. Dia di level ini. Jadi dia bisa buang terjun pos. Yang biasa ditempuh 2 jam bisa lebih pendek. Karena dia level zona emergency saya juga baru tahu 15.000 seingat saya. Kali 16.000 berapa? 15.000 kali 16.000 berapa? Ayo, heru aja. 15.000 kali 16.500 berapa? 200. Oh, 240. 240 kan? 240 juta sekali berangkat. Isinya bisa 6 orang. Termasuk suster, termasuk 2 pengantar. Jadi orang pasiennya sama 2 keluarga, yang lainnya juru rawat sama dokter. Karena di ambulan udara itu ada dokternya. Kalau yang ibu saya dipakai itu, waktu itu ibu rasanya tidak ada dokternya ya. Dari rumah sakit ke rumah tidak ada dokternya. Karena bawa Maya. Oh, Mehmet gitu. Kalau bawa pasien mungkin berbeda. Pada saat itu ibu saya ada susternya, ada alat untuk ini. Itu yang betul. Ada untuk alat EKG-nya portable, ada alat untuk oksigen portable, semua ada. Itu 500-an, Bu. Siapa yang tutup usia, Bu? Ambulan udara di kamar. Ambulan udara tidak. Tidak. Kok nanya kok? Ambulan udara. Iya, silakan. Nomor 16 halaman 2. 16. Per hari maksimal 100 hari per tahun. Oke. Manfaat sampingan harian rawat inap. Jadi gini, misalnya dia ini di habis katakan 45 juta. Kemudian yang dibayar sama asuransi lain itu 30 juta. Berarti dia taruh berapa? 15 juta. Ini bisa diklaimkan di sini. Atau yang pertama, atau opsi yang kedua, dia berapa lama di rumah sakit, misalnya 10 kali 500 berarti cuma 5 juta. Berarti pakai opsi 1. Ada 2 opsi. Ini koordinasi manfaat, ini cuma kayak santunan. Contoh ternyata yang dibayar itu sudah 44 juta. Ya. Berarti kan toroknya cuma 1 juta, betul ya? Ini bisa kita klaim 5 juta. Ini kayak promen. Oh, itu kalau dia tidak pakai kartu hitam PPH. Dia pakai asuransi lain. Oh, Ya. Ini nanti fungsinya jadi koordinasi manfaat, kemudian bisa di kayak ibaratnya santunan masuk rumah sakit 1 harinya 1 juta atau 500 atau 1,5 juta. Tapi kalau ternyata yang ditoroknya besar ya wis ini pakai ini aja koordinasi manfaat. Mungkin agak berat buat yang baru. Tidak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Nomor 10 biaya pendamping. Biaya pendamping ini saya punya pengalaman itu begini. Contoh, ternyata di kamar ini yang kelas 1 biasanya ada bed sendiri, betul ya?
Kamar kelas 1 ada bed penunggu. Iya. Ini sudah nggak bisa cover. Kenapa? Karena ini sudah di cover sama. Kalau ternyata di sini bisa dipasangi bed lagi, ini bisa katakan bednya 300. Ini bisa diklaimkan. Oke. Kemudian ternyata dia makan 25, 25. Berarti jatahnya 75.000, betul ya? Makan di rumah sakit itu atau? Di rumah sakit itu dan pesennya di rumah sakit yang bisa mengeluarkan bill. Jadi bukan pesan di kafetaria, bukan pesan di McD kemudian diklaimkan, nggak bisa. Pesan di rumah sakit itu harus masuk di bill tagihan. Tagihan rumah sakit. Tagihan rumah sakit. Jadi tagihan rumah sakitnya, rumah sakit itu ada bed dan accommodation. Bed ini ranjang yang biasanya di rumah sakit harganya katakan 200, 300, 1 juta itu ya. Ini kan sudah termasuk makan, termasuk suster, betul ya? Termasuk ruangan, betul ya? Kalau di luar negeri nanti ini dipisah, harganya berbeda. Terus kemudian ternyata dia dijaga. Harus dijaga. Dijaga sama pendamping, berarti dia bisa dapat bantuan 75 dan 375. Padahal di situ untuk bronze A saja jatahnya berapa? 600. Apakah boleh kalau dibuat pendampingnya 2? Tidak boleh. Cuma bolehnya 1 pendamping. Berarti kalau kamar 1 sudah nggak perlu biaya lagi. Iya, karena makan biasanya sudah dapat, makannya pendamping juga sudah dapat. Terus aku tak klaim no, untuk laki, untuk ini tidak bisa. Kecuali ternyata di sini tidak menyediakan fasilitas untuk ini. Kalau rumah sakit premier sekali makan 25, kalau 3 kali makan berarti 75. Itu makanannya pasien dapat, pendampingnya kan tidak dapat. Kalau kelas 1 di premier itu isinya 2 tidak dapat. Kemudian pendampingnya bisa klaim. Kalau yang PPH lama harus usia di bawah 15 tahun. Kalau ini sudah tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Loh, kalau masuk bil kan berarti kita ya wes nggak bayar toh. Contoh, ternyata biaya rumah sakitnya 30 juta. Sudah langsung kan? Ternyata ini dia masuk rumah sakitnya kan 375 kali 10 hari. Ini sudah termasuk 3750. Ini sudah include di sini. Bisa dibayarkan. Jangan di bill terpisah. Pada saat bill terpisah harus, ini saya punya pengalaman di Premier, bill terpisah. Waduh, ini kan keponakan saya masuk karena sakit apa, kemudian singkat cerita nggak dibayar no, saya minta langsung dimasukkan, akhirnya bisa. Terus ternyata tetangga sebelah itu juga punya jatah yang sama. Saya wanti-wanti ke susternya, suster ini tolong ya, ini harus masuk, suster ini tolong, ini harus masuk, akhirnya bisa. Terus kalau misalkan yang mendampingi pakai nyewa suster itu loh. Satu, jatahnya 1. Nah, nyewa susternya itu Bukan itu. Biaya pendamping itu untuk ranjang dan untuk makan saja. Bukan ongkos suster jaga, bukan. Kayak mami saya, malam kan dijaga suster, saya bayar katakan sekian ratus ribu, tidak bisa cover. Oh, nggak bisa. Tidak bisa. Kalau ternyata yang jaga itu suster, terus kemudian makannya untuk suster, ya boleh. 1. Tapi bukan biaya ongkos susternya, bukan. Jadi di sini itu sebetulnya bagus banget. Biaya fisioterapi untuk ngerain kalau orang sudah stroke kayak mami saya tadi, Pak, sudah lihat ya, tangannya kaku-kaku, kakinya sudah kaku. Ya namanya usia, mau dilawan pakai apa? Diganti onderdele ya sudah tidak bisa, betul ya? Resiko. Kalau orang fisioterapi masih bisa. Biaya sebelum dan sesudah rawat inap dulu, Pak. Ini kan dia masuk rumah sakit 80 juta udah dibayar, betul ya? Kemudian sebelumnya dia masuk UGD. Katakan 14 hari sebelum dia masuk rumah sakit, masuk UGD habis 900 ribu. Apakah bisa di-cover? Bisa. Karena ini sudah sesuai target. Nah, misalnya di sini 4.900.000, apakah bisa di-cover? Bisa. Selama dia tidak lebih dari 30 hari dan selama sakitnya sama, bisa di-cover. Itu yang nomor 11. Kemudian yang nomor 12, ternyata dia harus kontrol pertama, kontrol kedua, kontrol ketiga. Ini juga bisa di cover. Sampai sini jelas. Dan ini sesuai tagihan. Yang di sini tadi 30 hari,
Yang di sini berapa hari? Tulisannya yang nomor 12 90. 90 hari. Jadi mau kontrol waktu 3 bulan, mau 5 kali, mau 7 kali. Contoh, anak saya patah tulang, pasang gips kan, kemudian setelah itu kontrol sama dokternya kan dipotong gipsnya, terus digips ulang, itu pun ke-cover. Sekarang masang gips ya, masang ulang gips kira-kira berapa biayanya Pak? Sekali kontrol. Untuk ngelepas, masang lagi, kira-kira berapa biayanya? Pi? 1 juta. Karena pengalaman anak saya, RKZ kalau malam kan mahal. Saya terpaksa datang malam karena dokternya minta malam. Oke, dokternya juga jaga pagi. Pagi lebih murah enggak? Murah karena poliklinik. Tak pagi-pagi, ya 1 juta kita. Obatin, osteo apa itu digedekno. Ya sudah, mau ya apa lagi. Yang ketiga, kontrol 3 kali Pak. Buka, masang lagi 1 juta man. Kemarin apa yang keempat mau tak gunting dewek kemarin. Iya lek gunting lek melok kulitnya kegunting bagaimana ya. Terus kemudian biaya bedah rekonstruksi payudara ini khusus untuk perempuan dan diperbaiki itu masih bisa ke cover. Terus yang nomor 14 rekonstruksi wajah karena kanker. Ada orang kanker wajahnya gitu kemudian dikowai.